Halo Talovers! Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Tapi sehat aja belum cukup loh, harus update juga dong sama berita-berita otomotif terbaru biar nggak ketinggalan. Daripada kamu ngerasa bosen nge-scroll portal berita yang itu aja, tenang. Buang jauh-jauh pikiran kayak tadi karena kita bakal ngerangkum semua berita yang lagi ngetren di segmen Auto Flash Week versi auto populer. Gimana, makin gak sabar kan? Yuk langsung simak aja. Akhirnya setelah 2 tahun belakangan harus menahan rindu dengan sanak saudara di kampung, kita semua bisa bernafas lega. Karena ritual mudik lebaran kembali dibolehkan pada tahun ini. Seperti biasa, sebagian besar pemudik, bahkan mungkin kamu salah satunya, mengandalkan moda transportasi darat untuk pulang ke kampung halamannya. Tentu, apabila hal itu terjadi bersamaan, kemacetan parah bakal terjadi karena volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Menurut Kementerian Perhubungan, tahun ini puncak arus mudik diprediksi jatuh pada tanggal 28 dan 29 April. Makanya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau pemudik untuk berangkat lebih awal atau setelah tanggal tersebut. Hal itu semata dilakukan untuk menghindari penumpukan kendaraan. Bayangin aja, kira-kira ada 85 juta orang yang bakal mudik tahun ini dan sebagian besar diantaranya di Pulau Jawa. Bisa dibayangin kan padatnya macam apa? Nyaris semua pabrikan otomotif belakangan ini udah kebaca strateginya. EV. Iya, pengembangan line-up pabrikan-pabrikan zaman sekarang udah pasti mengarah ke sana. Begitu pula dengan manufaktur asal Jepang satu ini, Honda. Di acara konferensi pers mereka beberapa waktu lalu, Honda mengumumkan bahwa mereka punya visi elektrifikasi yang kuat. Itu sebabnya dalam rencana jangka panjang, mereka seenggaknya sampai tahun 2030, Honda bakal merilis 30 model EV, mulai dari yang berukuran mini hingga SUV bongsor sekalipun. Total, pabrikan berlogo huruf H tegak ini menargetkan produksi EV sebanyak 2 juta unit per tahun. Demi mendukung rencana itu, mereka terus mencari kerjasama yang menguntungkan, sejalan dengan rencana mereka untuk mengembangkan operasional produksi EV mereka di Tiongkok dan di pabrik baru di Amerika Serikat. Agresivitas merek-merek Korea untuk masuk ke pasar Indonesia memang patut diacungi jempol. Setelah Hyundai bisa jumawa dengan Santa Fe-nya yang berhasil diterima dengan baik oleh publik, kini giliran Kia yang ketahuan menyiapkan langkah serius untuk menghadirkan saudara sepupu dari Santa Fe, Sorento. Sebenarnya Sorento bukan baru pertama hadir di Indonesia. Namun untuk generasi terbarunya yang super ganteng ini, semua orang udah nunggu-nunggu dari kapan hari. Makanya pas Natasha Ryder, public figure sekaligus adik dari Kimberly Ryder ini ngeposting fotonya di belakang sebuah Sorento, para petrolhead langsung nebak kalau nggak lama lagi mobil ini bakal meluncur di sini. Kerennya lagi ada emblem yang disinyalir sebagai emblem hybrid. Di luar negeri sendiri, Sorento Hybrid menggunakan mesin bensin 1600 cc turbo yang memiliki tenaga 180 PS dan torsi 265 Nm. Dipadu-padankan dengan motor listrik bertenaga 44,2 kW, 59,2 horsepower, dan torsinya 264 Nm. Lumayan juga nih ya. Kira-kira kapan ya launchingnya? Udah gak sabar nih. Tahan dulu, jangan pikir macam-macam mengenai mobil satu ini ya. Ini bukan render atau gambar dari fan art, melainkan sebuah rilis resmi dari BMW. Yap, inilah BMW X7 Facelift, atau yang mereka sebut LCI atau Life Cycle Impulse. Sebenarnya desain headlamp numpuk dari X7 kayak gini udah banyak beredar sejak beberapa waktu lalu.
Namun lumayan banyak juga yang menentang karena kelihatan aneh. Kalau boleh jujur sih, kita juga bilang ini aneh. Aneh banget malah. Tapi ingat waktu M4 dan M3 keluar, dengan grill yang seolah mirip kumis Hitler itu, semua juga pada bilang kalau itu aneh dan nggak BMW banget. Semuanya cuma tentang waktu untuk memaklumi desain macam gini. Apalagi sedan mewah dari mereka, 7 Series juga bakal pakai wajah ini saat siklus LCI-nya tiba nanti. Hayo, berapa sih liter kapasitas maksimum tangki bahan bakar mobil kamu? 40 liter? 50? Atau paling enggak 80? Semuanya bakal kalah sama Isuzu Panther ini. Satu kali mengisi minyak diesel, ia berhasil menegak sekitar 466 liter. Wow! Bukan prestasi sih, soalnya udah ketahuan niatnya apa. Apalagi kalau bukan nimbun BBM. Mobil macam apa yang kapasitas tangkinya 400 liter lebih? Anehnya lagi, nominal harga di dispenser tersebut ditutup stiker, seolah mengelabui konsumen lain bahwa Panther ini mengisi Dexlite. Padahal harga yang tertera untuk jenis solar subsidi. Sementara konsumen lain yang niat beli solar malah dibilang habis. Untungnya kejadian ini sudah ditelusuri sama Pertamina. Dicurigai ada permainan antara petugas, pemilik pom bensin, dan pengemudi Panther tersebut untuk menimbun BBM. Tindak tegas aja deh yang kayak gini. Panther siluman, isi minyak sampai... Masih inget nggak sama mobil-mobil yang antrian indennya mengular bertahun-tahun sampai lebih panjang dari antrian naik haji? Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser. Semua calon pembeli mobil ini harus nunggu minimal 2-3 tahun. Eits, begitu pula sama mobil yang gambarnya pakai penggaris ini nih. Tesla Cybertruck. Desainnya yang nyentrik plus penggerak listrik yang powerful membuatnya ramai peminat. Tapi tampaknya para taipan super tajir, apalagi yang perfeksionis dan ngerti mobil yang inden mobil ini, bakal sulit menerima kenyataan. Itu karena beredar video yang memperlihatkan versi produksi dari mobil ini yang menunjukkan kualitas fit and finish yang tidak begitu rapi. Memang sih, dari awal muncul, Tesla sering disebut punya build quality yang ampas, jauh di bawah mobil Jepang, apalagi Eropa. Tapi yang ini keterlaluan sih. Udah harganya mahal, inden lama, masa panel gapnya kayak gini? Semoga dibenahin deh ya.